paling nomor satu di UMB itu perpustakaan itu layanannya ya. Mungkin ya itu dia dengan keterbatasan ya, dengan keterbatasan soalnya tidak, dan mahasiswa itu sangat tidak kuat karena belum, ini perpustakaan belum standar. Di sini baru 20% dari perpustakaan. Untuk standar perpustakaan itu kampus ini masih 20%. Harusnya satu gedung. Harusnya satu gedung terpisah atau satu lantai kan. Karena ini kalau perpustakaan itu perbandingannya di perguruan tinggi ya, di perguruan tinggi nih. Perbandingannya sama jumlah mahasiswa. Satu pustakawan berbanding 500 mahasiswa. Di sini ada sekitar 6.000 mahasiswa. Terus kalikan aja itu 500, harusnya ada 12 pustakawan. Di sini cuma 2. Makanya kalau layanan tuh kita maksimalkan ya. Mahasiswa tuh mau tanya apa, mau konsultasi tentang tidak hanya sekedar perpustakaan ya, konsultasi tentang yang lain kita bantu di perpustakaannya. Kalau staf lain mungkin tidak. Kalau bagian lain tidak, karena di sini mungkin kalau ya lama. Kalau saya kan di awal UMB jadi tahu soal informasi semua. Makanya kalau ada mahasiswa tanya soal ini, wah sekarang sini aja soal ini ya, tidak hanya soal perpustakaan, tapi itu layani semua. Malahan ada yang mengawas soal keuangan juga. Aduh, kalau gitu tuh, kalau bantu bayar sih kita tidak bisa ya. Coba nanti saya bantukan aja. Jadi nanti bantukan di beasiswa ya. Ada mahasiswa tuh, aduh kok nggak ada buat bayar ini ya. Nanti saya coba kasih ke bagian ini ya. Nanti saya minta bantukan dibukakan aja. Mau KRS-an ya. Kadang-kadang ada mahasiswa yang belum bayar semesteran nih, mau KRS-an ya. Mau KRS belum bayar semester, kok bisa? Ya saya terpaksa kami itu ngelobi ke bagian keuangan. Ya karena mahasiswanya udah kenal ya, karena mahasiswanya udah kenal. Kalau yang masih baru mah, ya mungkin kami bantu yang sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin kalau masalah tuh kalau di sini ada permasalahan tuh kan, biasanya miskomunikasi ya, tidak tahu soal kebijakan perpustakaan. Nah mahasiswa tuh kadang-kadang kok gini, ada masalah ya soal kayak bebas pustaka kan. Semua perguruan tinggi, semua universitas sudah ini sama kan, sudah ada standarnya kan ya. Kalau di perguruan tinggi itu udah ada standarnya, negeri swasta sama, negeri swasta standarnya sama. Nah mahasiswa kadang-kadang tidak tahu, kayak tas di loker kan tidak tahu tasnya kenapa harus disimpan. Nah seperti itu kadang-kadang. Atau masalah denda keterlambatan buku ya. Masalah denda keterlambatan buku kan sama ya, di universitas lain juga sama kan. Kalau telah yang telah, bahkan dari SD lah, dari SD juga kan perpustakaan kalau buku telah kan ada didenda kan standar lah. Kadang-kadang di sini ada mahasiswa tidak terima, misalnya mengembalikan telat lama ya. Kok didenda, kan ada aja ya mahasiswa kan. Kok didenda, sama berarti belum pernah ke perpustakaan selama dari sekolah tuh kan. Seperti itu kadang-kadang soal permasalahan ya, miskomunikasi ya. Kadang-kadang udah kurang, memang kita masih terbatas ya, jadi kurang menjelaskan soal informasi soal skripsi, kurang jelas ya. Ini belum upload file skripsi mahasiswa kan ada, Pak ini harus upload kemana? Tidak tahu. Kok tidak tahu Pak? Kami tidak tahu ya. Oh Bapak yang mungkin tidak dapat informasinya, tidak datang kan. Biasanya disebarluaskan di grup WhatsApp ya. Permasalahan sama mahasiswa maunya ada aja di mana-mana ya, itu ya di mana-mana ada. Tapi mungkin kalau masalah pelayanan tuh beda ya. Kalau di sini mah yang mungkin perusahaan paling spesial di antara yang layanan lainnya. Kenapa? Karena mungkin dari awal ya, saya dari awal UMB kan ya, jadi tahu. Jadi mahasiswa konsultasi soal apa ya tahu ya kan, kita berikan informasinya soal informasi apa itu bantu yang sebisa mungkin ya, yang benar-benar kami tahu ya. Kalau di sini saya sudah tidak tahu ya, kembalikan aja soal masalah apa. Oh sama dosen ini ada masalah, ada Pak saya ada masalah sama dosen ini, siapa dosennya, kata saya tanya, atau ini ngulang, oh bapak ini saya obrolkan, ada gitu teh sampai masalah gitu ya, masalah juga sama dosen, saya bantu mediasi. Jadi serius di sini tuh. Makanya mungkin karena hasilnya yang dari awal ya, yang awal-awal kan jadi tahu, oh ini dosen baru, oh tidak tahu. Oh ini dosen baru, silakan aja itu mah, coba tanya ke bagian ini aja kalau ada masalah mah ya, nanti saya obrolin aja ke kaprodinya. Nah, seperti itu. Untuk layanannya tadi kan, untuk layanan sama kalau masalah tuh ya mungkin komunikasi sama mahasiswa ada aja gitu kan. Soal pinjam buku, pura-puranya ini ngilangin buku, ada mahasiswa ya, mahasiswa tanpa kejadian ngilangin buku,
Nah, pura-pura udah dikembalikan udah gampang, sedangkan itu buku sudah di sistem ya, pakai sistem ya, sudah pakai sistem. Di sini kan ditunjukkan ini bukunya kan secara sistem belum dikembalikan. Ada aja mahasiswa yang ngotot bukunya udah dikembalikan karena secara sistem belum. Nah, tapi kadang-kadang aja bukunya itu disembunyikan, disimpan di rak, kita cek mau didenda, itu masalahnya seperti itu. Kalau masih ada aja namanya layanan ya, perpustakaan itu nanti perpustakaan tuh nantinya bakal apalagi sekarang kan beda perpustakaan dan informasi. Nah, berarti harus memberikan informasi. Kalau ada yang perpustakaan zaman era dulu mah benar-benar perpustakaan hanya tentang perbukuan, tentang kalau sekarang sama akses ya, sama akses digital kalau sekarang. Nah, seperti itu. Silakan Pak, mungkin tentang pengevaluasian ya. Kalau misalkan permasalahannya ada di salah satunya kan tadi yang perpustakaan meminjam buku, nah, mungkin langkah penanggulangannya kayak gimana dari pustakawannya gitu ya, ada belum? Pasti gini penanggulannya ya. Ya mungkin kita mediasi dulu, kadang-kadang ya kami mengalah, kadang-kadang ini mahasiswa ngaku-ngakunya udah kembalikan buku, tapi ternyata di sini ya kadang-kadang kami yang mengalah. Udah biarin aja, cuman mahasiswa tahu ini mahasiswa bermasalah ya, daripada mungkin kita swasta ya, kalau negeri kan tidak ya, udah tidak seperti itu kan, mungkin swasta juga ketat ya, kalau di kita mah ya di sini ya kami yang mengalah. Harusnya memang dipertegas ya ke mahasiswa tuh, udah ini hilang buku ganti, tapi kadang-kadang kami ada toleransi. Misalnya gini, ada bukunya teh kan, ini buku tidak boleh rusak ya, ternyata kehujanan, bukunya kehujanan, basah, rusak buku itu ya. Memang kalau secara prosedur tuh memang kita harus ganti buku yang sama ya. Nah, mungkin ada kebijakan lain juga dari kami itu ada kebijakan lain juga, karena ini bukunya juga mungkin agak murah ya, bukunya juga agak murah, tidak terlalu mahal, kadang-kadang gitu udahlah ditoleransi aja ya, nggak apa-apa lah ke mahasiswanya tuh tapi tidak diulangi lagi ya, dengan catatan tidak diulangi lagi. Kalau nanti sudah ditandai mahasiswanya ya, oh ini pernah merusak buku, tidak, tapi kami tidak minta ganti. Udah ada lagi mahasiswa merusakkan bukunya sama tadi kejadiannya bukunya kehujanan, sudah basah bukunya. Nah, si mahasiswanya tuh bawa buku buku baru penggantinya ya, tapi kita dengan pertimbangan ya, karena mungkin mahasiswanya itu buku ini memang sangat diperlukan, mudah-mudahan full beberapa semester ini buku dipakai. Mahasiswa sudah niat baik ya, untuk mengganti buku udah ada, tapi kita kembalikan aja, gak apa-apa pakai aja untuk kuliah, gak apa-apa ini buku yang rusak biar kami yang tanggung jawab, biar kami yang ganti. Seperti itu masalah untuk menanggulangi yang tadi kan ya, kalau ada masalah yang kayak tadi kadang-kadang kami yang mengalah. Kalau kita ngotot makan jadi bakal jadi ribet makin besar masalah tuh bakal jadi besar ya, kalau tidak salah satu mengalah maka. Nah memang kalau biasanya di dunia pendidikan tuh kalau saling ngotot tuh boleh rame. Kalau di dunia pendidikan ya, khususnya di dunia pendidikan banyak udahlah mengalah lah, kami yang mengalah ya, kayak menghilangkan buku, udahlah mahasiswa daripada ribut ya, bukunya juga nggak seberapa gitu. Ada juga yang masalah denda mahasiswanya sudah mungkin ini harga buku tuh cuma 60.000 ya, yang buku cuma 60.000, ini telah mengembalikan sampai 1 tahun. Kalau di sehari 1.000 satu buku dikalikan aja itu bisa lebih dari harga bukunya. Nah mungkin kita ada kebijakan lain ya, dengan rasa kebijakan lain, harga bukunya juga nggak seberapa ya, cuma 60.000, udah aja lah kata saya. Mungkin dendanya kan biasanya nyampe ratusan ribu kan ya, dendanya tuh nyampe 300.000. Ya mungkin kami dendanya aja seharga buku aja dengan kebijakannya, tapi tidak semua, karena itu kadang-kadang kan prosedur tuh bisa ditanggung soal prosedur tuh ya, administrasi itu kebijakan seperti itu. Tapi kalau keseluruhan mahasiswa sebenarnya tidak berlaku kan ya, dengan kejadian-kejadian tertentu aja kan, tidak semua ya, tidak untuk semua mahasiswa. Itu mah kalau mahasiswa yang lain tahu ngikutin aja, aku udah rusakkan buku aja kan, rusak aja. Nah seperti itu kan, itu kan dengan beberapa pertimbangan ya, pertimbangan komunikasi dengan mahasiswanya kan, ini sengaja kan, kalau kehujanan kan tidak disengaja kan. Terus ada bukunya juga murah, kalau buku mahal ya mungkin kita minta ganti. Ada tuh sempat kan ada beberapa mahasiswa kita buku mahal rusak, tapi itu tidak kami pertimbangkan ya, kan sudah terlanjur ya, memang
untuk memaksimalkan itu tadi pelayanan ke mahasiswa kan, pelayanan seperti itu. Silakan, ada yang lain, santai aja. Lanjut evaluasi aja Pak. Evaluasi apa? Ya di bagian Referensi. ya. Apakah kayak pembiayaan buat perpustakaan di bagian referensi itu sudah memenuhi kebutuhan buat referensinya itu sendiri? Kalau di sini tuh mungkin sangat jauh ya, belum ya, khususnya belum lah. Tapi memang sangat berat untuk referensi itu, khususnya di koleksi-koleksi yang digital, yang jurnal berlangganan ya, jurnal berlangganan sama pokoknya buku-buku asing yang langganan ya, memang itu sudah jadi wajib ya, sudah jadi standar universitas ya. Nah, kalau itu untuk pembiayaan itu kita sangat berat, belum. Makanya tadi mengadakan konsorsium kita kerjasama patungan ya, atau ngikut dulu ke universitas lain kerjasama, karena untuk langganan jurnal kan itu referensi khusus ya, itu kan layanan referensi yang paling khusus. Jurnal tuh kan dipakainya untuk mahasiswa sama dosen juga. Dosen langganannya mahal per tahun tuh bisa tergantung, paling rata-rata tuh 100 juta. Itu juga per berapa judul dari satu penerbit atau sampai ber-MM untuk jurnal tuh. Terakhir kita di sini nginput aja kebutuhan di kampus ini untuk jurnal tuh bisa mungkin 1 M atau 1,8 lah. Soalnya hitungannya prodi. Makanya berapa kampus lainnya, negeri khususnya UIN berapa M tuh. Tapi untuk sekarang tuh untuk negeri juga mulai dipangkas untuk langganan jurnal tuh. Apalagi swasta sudah beberapa, saya sudah sharing sama teman-teman pustakawan lainnya, sama kepala perpustakaan lain juga, mayoritas tuh perpustakaan tuh dipangkas anggarannya yang soal langganan, yang layanan referensi itu, soalnya biayanya mahal, menghabiskan berapa ratus juta atau berapa M, sedangkan penggunaannya sedikit. Makanya difokuskan ke riset perpusnas untuk layanan referensi kan, itu referensi khususnya. Kayak jurnal tuh kan berlangganan tiap tahun harus melanggan kebutuhan akreditasi kan, atau kebutuhan referensi dosen mahasiswa yang mungkin kalau mahasiswa S1 tuh jarang untuk akses jurnal, tapi ada aja, suka ada 1-2 lah yang untuk pas penelitiannya, pas nanti penelitian tuh suka ada aja layanan pencarian rujukan sumber rujukan untuk penulisan skripsi atau TA, tugas akhir. Nah, makanya universitas ya. Kalau di sini belum, karena memang anggarannya ya terbatas anggarannya. Kalau kampus lain tuh sampai berapa? Kemarin aja UHAMPA ya, kita kerjasama sama UHAMPA, sharing mau kerjasama soal tadi langganan jurnal kan, itu untuk referensi khusus kan, tidak dipinjamkan juga, cuma dikasih akses juga mahasiswa tuh. Dipangkas sampai 1,4 M dipangkas 1 tahunnya untuk langganan jurnal. Tidak hanya jurnal ya, itu buku-buku asing juga itu. Makanya untuk pembiayaan sangat berat, untuk biaya tuh ya, untuk anggaran tuh kita sangat berat. Untuk hasilnya kenapa di sini sangat berat? Ini penggunanya juga masih sedikit ya. Ini buat apa mahal-mahal langganan tapi tidak dipakai. Nah, beberapa universitas juga gitu. Jangan universitas, perpustakaan daerah juga gitu. Kita langganan jurnal sampai 800 juta, 500 juta, dipakai cuma berapa puluh kali, cuma berdiakses. Nah itu kan kalau dikalikan kan sayang ya, sayang itu uang. Kemudian lebih baik diberikan koleksi atau untuk kegiatan lainnya, kegiatan perpustakaan lainnya, atau beli koleksi yang tercetak ya, kayak beli ensiklopedi kan bisa awet kan, kalau ensiklopedi mah bisa berapa lama. Jadi itu kalau untuk layanan itu langganan ya, khususnya jurnal sama terbitan asing. Kayak mungkin kalau di sini mah kalau mau tahu kan kayak Springer, Taylor kan, itu kan Cambridge, itu buku-buku penerbit asing yang di kita skalanya internasional kan, jadi langganannya mahal. Kayak jurnal juga jurnal asing, coba aja akses lah. Jurnal UIN ya yang berlangganan itu, coba tanya berapa M itu. Nah, kalau negeri itu sudah ada anggarannya ya, dari negara kan enak mengajukannya. Tapi sekarang juga negeri juga mayoritas dipangkas. Janganlah skala UI aja dipangkas untuk langganan jurnal. Skala UI ya, Universitas Indonesia untuk langganan jurnal karena pemakaian
namanya juga layanan kalau jurnal kan itu hanya untuk rujukan aja ya, untuk rujukan, untuk referensi ya, referensi yang lain untuk biasanya untuk penulisan skripsi atau tesis atau disertasi kan baru, atau mau bikin jurnal lagi yang akses kan cuma beberapa. Nah, sekarang langganan jurnal satu judul misalnya satu judulnya 100 juta, yang aksesnya 1 tahun cuma 2 orang, kan sayang 100 juta dibuang sia-sia. Gitu. Kalau untuk di kampus ini ya sekarang masih belum, langganan jurnal pun kita masih konsorsium kerjasama ke kampus lainnya. Kemarin itu mau soal Turnitin nih, soal anti plagiat, nanti juga kan tahu kan soal untuk anti plagiat. Nah itu tuh harus langganan sampai 150 juta 1 tahun. Sedangkan pemakaian masih sedikit, hanya dosen aja yang pakai, itu pun masih beberapa dosen ya, tidak semua, makanya kita untuk langganan nggak jadi. Untuk skripsi itu, untuk nanti kan harus dicek Turnitin dulu ya, anti plagiat kan ya, atau di plagiat. Nah mereka mahasiswa dikembalikan lagi ke pribadi, aksesnya kan sudah di Shopee ada ya, di Shopee kan ada, cuman akses Turnitin cuma 10.000, 5.000, nah seperti itu. Kalau untuk universitas langganan sampai 100 juta sampai bahkan M, itu soalnya jumlah mahasiswa terhitungnya. Makanya untuk pembiayaan layanan referensi ya, untuk anggaran referensi itu masih sedikit, minim lah, masih minim. Kita masih berapa, di bawah 10 juta untuk beli ensiklopedia aja di sini ya, di bawah 10 juta. Kemarin pun beli ensiklopedia kan satu set ada yang 2 juta 3 juta kan, bisa beli lumayan ya. Nah ini sama beli buku referensi ini yang koleksi khusus farmasi sama psikologi, bukunya mahal, satu bukunya kan tadi 800.000, 900.000, bahkan 2 juta 1 juta, nah, paling buku itu. Makanya anggarannya masih kecil untuk layanan referensi itu ya, kita cuma 10 juta untuk referensi. Untuk jurnal tidak sampai anggaran tuh ya, untuk jurnal tuh sampai ratusan juta. Paling kecil tuh universitas lain ya, universitas lain paling kecil, untuk bukan universitas sih, penerbit asing tuh paling kecil tuh 1 juta, atau paling murah tuh cuma beberapa judul 50 juta paling kecil 1 tahun ya, langganan 1 tahun itu. Untuk langganan 1 tahun itu kan khusus layanan referensi yang itu kan. Makanya kita semua ya, bukan Bandung aja ya, tapi kampus lain juga tuh ke mahasiswa atau ke pemustaka ya, pemustaka tidak hanya mahasiswa kan, dosen, karyawan, mahasiswa, dia disarankan ke ini e-research Perpusnas, nah, bintang Pusnas kita kan ke Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional saya cek, saya suka buka ya, suka e-research Perpusnas, e-resources Perpusnas. Beberapa penerbit asing sudah berlangganan juga karena mahal, kalau mungkin yang pakainya sedikit ya, mungkin ini sayang lah, anggarannya dipangkas. Sama skala nasional juga dipangkas, e-resource Perpusnas dipangkas kemarin tuh, e-resource Perpusnas. Beberapa penerbit asing tidak langganan lagi Perpusnas. Beberapa judul saya suka ngakses ya, karena saya suka ngakses, suka ditanyain, Pak Rizal ada soal buku ini ya, atau jurnal terbitan asing, tolong bantu dicarikan ya, dosen sama mahasiswa sama 1-2. Nah, saya bantu carikan di resource Perpusnas. Sudah tidak berlangganan lagi Perpusnas tuh. Tadinya ada di apa lupa lagi tuh saya, nama penerbit asingnya tuh. Ternyata Perpustakaan Nasional juga sudah tidak langganan, karena yang aksesnya masih cuma beberapa orang. Jadi kan itu ratus juta ya, sampai bermiliar-miliar kan, sampai berapa puluh miliar kemarin kan, 20 miliar 30 miliar tuh Perpustakaan Nasional tuh untuk langganan 1 tahun, untuk 1 tahun. Sedangkan pemakaian pemustaka ya masyarakat tidak ada ya. Makanya era sekarang tuh rujukan tuh jadi rata-rata tuh browsing bebas aja di Google, habis sama Google. Tapi tidak semua ada ya, tetap. Makanya untuk anggaran layanan referensi itu masih minim, bukan hanya kampus baru ya, apalagi kampus baru, kampus lama pun pemangkasan anggaran. Saya sharing sama semua pustakawan perguruan tinggi khususnya, sama pemangkasan anggaran di bidang langganan jurnal. Biasanya langganan jurnal tuh kemarin aja sampai 4 penerbit asing, yang sisa tinggal 2. Pemangkasan 1,4 M 1 tahun, kan itu menghemat ya, karena nggak ada yang pakai kan,
karena biasanya kalau jurnal tuh kan yang pakai cuma dosen atau mahasiswa ya, yang hanya untuk terakhir aja, cuma satu judul cuma sedikit kan. Untuk penelitian aja ya, kebutuhan penelitian. Nah seperti itu, makanya layanan referensi itu sekarang bergeser. Layanan referensi itu jadi layanan digital sekarang ya, yang khusus layanan referensi itu. Kalau dulu mah kan masih perpustakaan, Pak tolong carikan buku ensiklopedia ini atau kamus ya, kamus kan. Kalau yang versi lama kan, versi buku ya, versi materi kan, versi materi secara materi lama mah seperti itu referensi itu. Yang gimana? Silakan. Silakan. Hasil kepustakawanan untuk layanan referensi ada inovasi lain nggak selain dari skripsi? Sebenarnya tuh banyak ya Pak. Sebenarnya tuh untuk layanan referensi itu sebenarnya ini dari pustakawan ya, untuk bikin inovasi itu banyak, cuma dikembalikan lagi ke anggaran kita mau teknologi ya. Untuk teknologi itu layanan referensi itu memang yang tadi ya, yang selain digital itu kan memang akses digital kan beda-beda kan ya. Ada yang pengen akses cepat kan, pengen lebih langsung, atau bikin versi aplikasi, itu kembalikan anggaran kan. Versi aplikasi ini kan, ini kalau untuk versi aplikasi kan harus vendor bikin aplikasi dengan kita request apa sama layanan konseling lainnya kan, dibikin di sini. Kalau yang secara langsung ya, secara di tempat sini tuh ya pengennya dari segi pustakawan ya ada pustakawan yang jaga khusus, pustakawan yang memang ahlinya di bidangnya ya. Soal ini nih harusnya ada di sini tuh, terbatas ya pustakawannya, tidak semua pustakawan juga bisa kan. Soal jurnal, akses jurnal harus ada pustakawan yang benar-benar bukan hanya akses tapi semua penulisan juga. Harus ada pustakawan yang bisa mengajarkan ke mahasiswa ya. Kalau di kampus lain ada, di beberapa kampus atau di Indonesia kayaknya ada membantu mahasiswa yang cara bikin jurnal atau publikasi jurnal langsung di layanan referensi ya, dari pustakawan. Kalau di sini tuh pengennya gitu karena mau merekrut pustakawan itu kembalikan lagi ke anggaran. Untuk merekrut staf itu kan perlu penggajian ya, untuk menggajinya kan belum ada. Sedangkan lulusan pustakawan itu banyak, tapi tidak semua pustakawan juga bisa ya. Soal pembuatan jurnal ya tadi itu, khususnya pembuatan jurnal sama publikasi jurnal itu tidak mudah. Sampai detik sekarang pun saya juga malas mempelajarinya. Kami tahu ya, tapi malas lah. Makanya kalau untuk ada mahasiswa yang coba gimana menjurnalkan ya, malas lah orang yang karena disibukkan pekerjaan yang lain, tidak fokus. Pengennya tuh kita bikin spot corner khusus kan. Kita di sini rencana untuk khusus referensi ya, khusus layanan referensi, dibikinkan spot corner khusus ya. di sini rencana, tapi sudah tempatnya juga tidak sesuai rencana ya. Perencanaan sudah ada perencanaan. Baik, kalau sekarang sih nanti ada khusus referensi ya, layanan referensi Muhammadiyah Corner, khusus buku-buku atau informasi soal data-data tentang Muhammadiyah. Itu rencana yang segera akan dibuat ya, lagi proses. Jadi buku-buku Muhammadiyah atau jurnal-jurnal Muhammadiyah kita kumpulkan. Nah itu jadi referensi khusus. Nah referensi lainnya banyak. Kita mau bikin rencana sih sudah planning, tinggal kembalikan lagi ke kampusnya. Kalau planning pustakawan itu sudah banyak. Mau bikin Japan Corner, Korean Corner kan. Itu kan kalau di UIN sudah ada BI Corner kan, tahu kan di perpustakaan BI Corner itu bantuan itu mah. Sekarang sudah tidak ada BI Corner kan. Nah sama kita mau bikin e-sport corner. Jadi khusus di sana bukan hanya layanan referensi tapi data-data tentang game ada. Ini tentang game ada dibukukan ini tentang game apa dibukukan dia, sama tempat main gamenya aja. Itu sih rencana kita ya, rencana pustakawan nih, inovasi untuk kedepannya ya, selain yang teknologi digital tadi ya. Nah, tapi dikembalikan lagi ke kebijakan universitas kalau untuk planning pustakawan tuh yang khususnya pustakawan ya. Kalau pustakawan saya kan udah lama ya, sudah banyak, tapi dikembalikan lagi ke kebijakan universitas atau instansinya, kembalikan lagi ke sana ya. Apakah ini ada anggarannya untuk bikin ini, apakah inovasi ini cocok enggak. Nah seperti itu banyak sebenarnya. Malahan kita mau bikin layanan referensi khusus ya, yang konseling. Oh di sini nanti ada layanan apa ya yang
sama juga bimbingannya, bimbingan dari dosennya, khusus buka layanan bimbingan dosennya. Nah, di beberapa kampus sudah berjalan, di beberapa universitas jalan ya, layanan untuk konseling tuh udah ada. Di sini mau diterapkan nanti sama layanan. Kalau saya ya tadinya tuh mau bikin layanan untuk direferensi ya, direferensi itu ini pelatihan. Jadi soal yang pustakawan tahu ya, yang pustakawan tahu pelatihan soal yang kemampuan pustakawan bisa atau beberapa staf yang bisa memberikan pelatihan ke mahasiswa ya, khususnya mahasiswa ya soal ini maintenance laptop. Sudah berjalan, saya kan ada mahasiswa sini kan banyak ngeluh. Sekarang di sini bukan di sini ya, perpustakaannya kemarin mau di bawah di lantai 4. Kemarin itu perpustakaannya di lantai 4 ini baru pindah sini, nanti juga pindah lagi. Ini hanya sementara karena tidak sesuai ya, sesuai kebutuhan standar perpustakaan kan. Nah, bimbingan soal laptop, maintenance laptop, kadang-kadang Pak ini untuk laptop ini gimana Pak? Ini servis aja ininya, atau kita bantu bongkar diajarkan ke mahasiswa ya. Mungkin itu layanan khusus kan. Layanan referensi lainnya yang tadi mau bikin B Corner sudah nggak ada sih. Itu kan bantuannya Muhammadiyah Corner, Japan Corner, Korean Corner. Kalau di beberapa universitas tuh sudah ada malah ini Iran Corner. Tapi kan itu nantinya bahayanya tuh Syiah, aliran ajaran Syiah masuk. Karena dari kedutaan besar Iran ya, kedutaan besar Iran tuh memberikan untuk spot corner di perpustakaan. Ya tuh tadi Win ada nggak? Di beberapa perpustakaan sih ada. Di Usulin ada ya. Ya. Dulu sudah sempat dengar saya tuh ada Iran Corner. Kalau salah itu buku-buku bantuan dari Iran. Jadi setelah diselidiki itu ya, sama beberapa pustakawan saya sharing sama teman-teman di perpustakaan kampus lain ya. Ya janganlah kalau di kampus Islam ya, kampus agama tuh di sana menganut ini agama-agama Syiah, ajaran-ajaran Syiah. Jadi memang misinya dari itu bikin corner itu selain memberikan referensi soal budaya ya, layanan khusus informasi tentang budayanya, tapi kadang-kadang ada misi tertentunya itu. Kalau dulu mah ada bantuan dari Japan Foundation, makanya dulu dari UM itu mau bikin spot Japan Corner. Atau di UIN ada nggak? Nggak ada ya. Di Widya Tama kalau ada di beberapa universitas swasta lainnya ada ya Japan Corner, Korean Corner. Jadi di Korean Corner tuh memang ada dapat bantuan dari buku di kedutaan besar Korea ya, buku-buku Korea atau tentang majalah-majalah K-pop. Seperti dulu tahun berapa ya saya dapat ya 2016 saya dapat saya sharing ya, saya dulu saya buka taman baca ya, taman bacaan masyarakat TBM. Nah dapat bantuan dari Gramedia majalah Kipo banyak, makanya dulu tuh mau itu dikasihkan aja dulu ke mahasiswa. Tadinya mau bikin spot khusus ya, jadi gitu beberapa universitas tuh udah ada ya. Selain itu kan corner, jadi itu referensinya di sana, layanan ada ruang khusus kan ya, harusnya ruang khusus layanan referensi. Di satu layanan itu kalau di perpustakaan lain satu gedung, satu lantai ya, di gedung perpustakaannya satu gedung khusus layanan referensi. Nah di sebelah sana ada spot kan, corner A B C D gitu. Nah itu benar-benar referensi ya, jadi kalau dicari di luar tuh jarang lah. Kayak tadi Diskusibda udah pernah ke Diskusibda? Belum. Segitu udah coba bermain tuh ke Diskusibda ya, Diskusibda Jabar tuh. Ada khusus layanan referensi. Dulu kan saya kan honor di sana ya. Dulu sempat kan 2 tahun di arsip dulu teh di Diskusibda Jabar. Honor di arsip dulu teh kan sering mainnya teh kan enggak ada kerjaan ya. Di arsip tuh memang enggak ada kerjaan. Mainnya tuh di perpustakaannya. Di bagian referensi kan, bagian referensi itu sepi kan ya, di layanan referensi kan memang sunyi, udah di sana santai. Benar-benar tempat ngadam nggak tahu sekarang apakah layanan referensi itu ramai atau enggak. Dulu paling sepi layanan referensi di Diskusibda itu yang paling sepi dulu. Atau kalau sekarang sih ramai kan ya. Sudah banyak. Dilanjut, apakah bagian referensi sudah mengelola informasi yang dibutuhkan oleh pustaka? Sampai saat ini mungkin kalau disebut memenuhi ya belum, masih sangat kurang ya, karena mahasiswa UIN Bandung itu banyak, sedangkan pustakawan ada 2. Jadi pustakawan tuh harus benar-benar bisa semua di sini tuh. Makanya soal untuk layanan referensi ya, memberikan informasi, memberikan layanannya tidak maksimal, masih belum maksimal. Karena keterbatasan pustakawan sama stafnya juga kan.
Untuk informasi referensi kan kayak tadi kan mencarikan soal informasi ini kan skripsi ya, atau membantu gimana ini soal penjelidannya soal apa kan ya, kita yang bisa ya kasih tahu ya, tapi tidak semua mahasiswa jadinya kan, ada mahasiswa lain juga kan kadang-kadang tidak tahu. Sedangkan untuk publikasi informasi di sini masih belum begitu bagus karena ada unit khusus ya, kadang kan ada unit khusus bagian sistem informasi di perpustakaan itu kan, jadi harus tetap bagian sistem informasi untuk soal website, untuk soal sistem ya, untuk informasi apa harus lewat unit lain, jadi kebijakannya harus lewat kebijakan yang lain, kita tidak bisa ngambil kebijakan sendiri ya, untuk menyebarluaskan informasi harus lewat unit lain, ada unit khusus ya. Makanya kalau sekarang tuh digabungkan beberapa universitas, makanya jadi mata kuliahnya kan jadi informasi, sistem informasi. Fakultasnya apa? Komunikasi? Ada humaniora. Oh, ada humaniora tuh. Humaniora yang berarti ada bukan tuh. Kalau beberapa kampus lain tuh di perpustakaan tuh ke sains. Jadi gitu. Kalau zaman saya dulu ilmu politik. Fakultas ilmu politik kan. Jadi perpustakaannya tuh memang benar-benar perpustakaan. Terus ilmu perpustakaannya tuh ya, ilmu perpustakaannya tuh memang ilmunya tuh mendalami benar-benar soal perpustakaan. Dari layanan dari referensi ya, dulu mah ada, sekarang ada literatur kan, ada literasi abu-abu. Literasi abu-abu tuh kayak ini jurnal kayak seperti itu, kayak jurnal, skripsi. Kan masuknya ke referensi ya. Referensi itu kan ada dua makna di perpustakaan tuh. Semua juga referensi ya, tapi referensi di perpustakaan tuh bahan pustaka yang tidak dipinjamkan. Kalau secara ilmu perpustakaan ya, referensi di perpustakaan tuh jadi bahan pustaka yang tidak dipinjamkan, hanya dibaca di tempat. Kalau di perpustakaan, di ilmu perpustakaan khususnya di perpustakaan, kalau layanan referensi sekarang kan sudah banyak, referensi soal informasi ya, referensi soal konseling juga, nah seperti itu sekarang. Jadi memang luas ya, ilmu perpustakaan itu luas ya, apalagi informasi ya. Jadi lulusan sarjana ilmu perpustakaan dan informasi itu dia benar-benar paham soal informasi, harus detail kan, tahu menjelaskan, apalagi di perpustakaan kan. Kalau nantinya di bagian perpustakaan harus tahu melayani mahasiswa kan. Pak cari buku ini ya, kita harus tahu ya, kita harus tahu, jangan Pak cari buku ini giliran pustakanya tidak tahu kan, buku mana ini kan, harus tahu, kita harus tahu kan. Makanya di sini tuh soal buku ya, soal buku, soal skripsi, jadi pustakawan yang turun langsung. Staf memang ada ya, staf ada kan, staf ada, apalagi sekarang sudah penambahan staf, tapi kan belum tahu soal, apalagi untuk referensi ya, untuk pencarian itu secara langsung kan, harus pustakawan memang tahu. Jadi Pak cari buku ini, kita langsung cari, ini tahu nggak? Kita soal informasi lainnya, yang lainnya santai. Fasilitas yang ditawarkan itu ada apa aja? Ya masih sangat terbatas. Kalau di sini masih sangat terbatas. Paling koleksi ya, hanya bahan pustaka yang tidak dipinjamkan. Kalau untuk fasilitas semuanya sama, referensi sama jurnal mungkin kita ngikut dulu soal jurnal ya. Masalah jurnal juga kita masih ngikut. Skripsi sama skripsi cetak, layanan referensi. Kalau perpustakaan itu memang luas ya, makanya kalau di sini masih sangat terbatas. Layanan referensi itu pokoknya bahan pustaka hanya buku ensiklopedi yang tidak dipinjamkan, hanya itu skripsi sama jurnal yang tercetak ya, ada kan jurnal yang dicetak, yang tercetak, jurnal tercetak, sama direktori mungkin kan, direktori perguruan tinggi kita dapat, ada direktori perguruan tinggi swasta. Dulu mah kita langganan, cuman sudah tidak langganan lagi semenjak Covid. Dari 2018 kita langganan, 2018, 19, 20, 3 tahun kan berlangganan direktori perguruan tinggi swasta, dapat kan. Nah, itu beli kan ya, bayar kan. Sama majalah Unpar. Kita langganan majalah Unpar, Universitas Parahyangan ya. Unpar langganan majalah Unpar. Nah, sekarang baru tahun ini berhenti, kita tidak langganan lagi. Nah, itu kan jadi majalah, hanya jadi referensi juga kan. Nah, fasilitas masih soal fasilitas. Wifi ada gitu kan, ini mah fasilitas perpustakaan umum ya, masih perpustakaan secara umum. Kalau yang perpustakaan yang referensi yang tadi ya, wifi mah ada, kalau wifi gitu. Kalau wifi itu cuma buat mahasiswa di sini atau dari luar juga bisa? Semua diakses pun. Kalau untuk internet mah ya, sudah kita terbuka semua. Cuman passwordnya ada, passwordnya lantai. Nah ini perpustakaannya khusus lantai
lantai khusus lantai 8 udah perpustakaan ada lagi tuh, itu baru pasang. Soalnya internet lantai 8 tuh lemot, lelet itu. Kalau di bawah mah cepet ya. Kalau di lantai bawah tuh, ini lantai ini tuh agak jelek kan, baru ya lantai ini baru beres juga kan. Nah, internet itu jelek, karena ini pilar provider juga internet lemot semua. Nah, fasilitas masih sangat terbatas, masih belum memenuhi kan ya, masih belum memenuhi standar perpustakaan yang kami usahakan ya. Tetap tiap tahun kami evaluasi kan, kemudian akan dikembalikan lagi ke induknya, lembaga induknya kan, kembalikan. Soalnya biasanya kan soal anggaran. Kalau swasta kalau negeri itu sudah ada kan, kalau negeri itu kan untuk perpustakaan mau dikembangkan seperti apa, bikin proposal, pengajuan ke negara langsung cair. Kalau swasta tuh memang benar, kita harus memang dari jumlah mahasiswa ya, tiap tahun pertama menyisihkan dulu. Kayak tadi kan, kayak untuk referensi itu kan paling mahal itu ke jurnal. Makanya kita untuk pelajaran jurnal yang paling mahal, berat sampai ber-MM kan. Kampus swasta lain tuh yang udah besar ya, kampus swasta kayak UHAMKA tadi kan udah besar ya, udah lama, sudah 60 tahun kampusnya, bukannya malah bertambah, malah berkurang untuk layanan referensi itu. Soalnya anggaran sekarang tuh sama mungkin mengefisienkan kan, tidak efisien juga karena sayang mahal-mahal dibeli tapi tidak dipakai kan. Nah seperti itu. Untuk fasilitas di sini masih sangat terbatas lah, karena masih baru ya, masih baru juga, bukan masalah baru sih, kita penggantian pimpinan kan. Jadi tadinya kita mau bikin proposal satu lantai dua, satu lantai sudah dikonsep perpustakaan digital sudah bagus. Cuma pembangunannya terhenti pas semenjak Covid, sudah ada ya. Pas masuk tadi lewat lobi depan ada yang tangga-tangga. Nah itu tuh perpustakaan, bagian dari perpustakaan, masuk ke atas tuh langsung perpustakaan. Nah sekarang tidak dilanjutkan. Tapi nanti ada rencana dilanjutkan. Belum tahu sih. Propertinya ada tuh di satu lantai 2 tuh, di belakang tuh ada lokernya ya, meja, propertinya ada, desainnya khususnya sudah ada, cuman tidak dilanjutkan. Sudah ada desainnya khusus, makanya kesini teh ada mahasiswa baru tanya ya, Pak perpustakaannya kecil gini ya, perpustakaannya cuma segini kecil. Mohon maaf ya, kita pembangunan terhenti. Tadinya kita kemarin aja di lantai 4, itu baru 2 bulan di sini, lantai 8 mau pindah. Nanti mungkin kita ada rencana pindah lagi lah, mungkin harus luas kan, karena perpustakaan ada standarnya. Perguruan tinggi itu berbanding dengan jumlah mahasiswa, luas ruangan sama pustakawan pegawainya juga harus berbandingan dengan jumlah mahasiswa. Mahasiswa makin banyak, standar perpustakaannya juga harus luas. UIN pun kan belum terpisah ya, perpustakaan terpisah belum kan? Udah satu. Atau kan ya, di sini belum ada. Kalau di kampus ini sekarang di mana kampus ini? Kampus 1. Oh kampus 1 ya, kampus 1. Oh, belum ada. Nah di sini juga masih belum ada kan. Karena nanti mungkin bikin hutan nanti bakal dibikinkan yang sentral di sini kalau UIN lah. Dulu saya sempat ngobrol-ngobrol sama ini ya, pustakawan UIN kan. Ada rencana sih mau bikin perusahaan sentral yang gede di sini. Kayak Unpad kan. Kita aja nggak tahu. Ya kan ini sharing pustakawan kan. Kita pustakawan tuh ada forumnya kan ya. Forum pustakawan negeri swasta ada kan. Negeri swasta sama. Nah, terakhir kemarin itu kegiatan di Telkom University kan ya, sama perpustakaan kan. Itu kemarin ngikut nggak ke sana, ada nggak? Yang webinar? Webinar kan ada, Ya. webinar mah ada kan. Ya. Terus yang kegiatan di kampusnya ngikut nggak? Enggak. Kalau Kita kemarin tuh yang mahasiswa banyak tuh dari UIN, Unpad sama Uninus. Jurusan perpustakaan semua, penuh sama mereka. iya, yang ada jurusan perpustakaan. Siapa lanjut enggak? Ke aspek teknologi, apakah database di bagian layanan referensi sama dengan layanan umum atau berbeda? Database dipisahkan. Itu untuk database dipisahkan. Tapi untuk servernya satu server ya. Kalau untuk penyimpanan servernya tuh satu server di Sisinpo ya, di kampus di universitas satu khusus. Itu yang layanan referensi itu yang skripsi perpustakaan digital, yang ini skripsi digital. Nah, kita dipisahkan sama database umum ya, karena ini khusus sama juga yang repository soal jurnal dosen, karya ilmiah dosen ya. Karena itu untuk aksesnya khusus, bahkan kita database-nya pisah 3. Yang referensi untuk perpustakaan ini skripsi sama yang dosen, karya ilmiah dosen, atau yang karya ilmiah kemarin itu yang hasil KN mahasiswa, itu dipisahkan. Soalnya bisa aja kalau sekarang sih beberapa universitas sudah disatukan, satu atap di satu database ya. Tapi kalau di sini masih terpisah-pisah. Soalnya rawan juga kan,
Iya. Kalau sekarang sih memang era sekarang tuh perpustakaan itu udah memang satu atap ya, memang satu sistem. Malahan mah aturan pemerintah yang terbaru tuh soal undang-undang perpustakaan itu malah disatukan ada soal museum. Jadi perpustakaan dan museum. Selain perpustakaan dan arsip ya, kan standarnya kan perpustakaan dan arsip. Nah, sekarang tuh ada yang terbaru tuh sama museum. Soal peraturan perundang-undangan pemerintah ya sekarang tuh. Jadi perpustakaan tuh memang sudah diabaikan ya. Makanya soal database kita masih terpisah ya. Soal database masih terpisah. Kalau di beberapa instansi sudah database sudah disatukan. Jadi satu. Servernya juga server tersendiri ya. Itu harus punya server tersendiri di perpustakaan, tidak nyampur sama universitas, atau kalau di instansi ya di dinas sama misah juga satu kayak perpus dulu mah kan. Sekarang kan di Pusipda itu dinas perpustakaan dan arsip tuh kan disatukan. Kalau dulu mah terpisah itu teh dinas perpustakaan. Kalau dulu mah ya era tahun 2010-an lah ke belakang itu masih terpisah. Makin kesini makin dipres. Jadi satu database itu harus jadi satu atap database-nya tuh. Kalau di sini database masih terpisah ya untuk yang referensi khususnya jurnal, skripsi, sama yang karya dosen tadi, karya dosen dan mahasiswa yang kemudian dipisahkan database-nya, tidak satu database. Kalau database yang satu mah hanya ini katalog buku. Jadi kita database cuma masih tiga database masih terpisah. Sekarang rencana ada menyatukan di satu database kan, yang pengennya gitu. Tapi kalau di satu database tuh memang kita rawan ya, harus sering di backup. Kalau nggak di backup tuh rawan kertas atau error kalau satu database ya. Tapi zaman sekarang sih asal rutin tinggal nge-backup aja ya, langsung ada database backup. Di sini ada trouble atau ada yang nge-hack atau apa, masih ada cadangan backupan database-nya. Sempat di sini lagi proses kemarin tuh saya sudah proses menyatukan database dari yang satu yang umum ya, yang buku-buku kan itu kan jadi kompak ya, sama yang database skripsi kemarin sudah mulai rencana disatukan. Jadi penyatuan database kalau sekarang masih terpisah, tapi yang disatukannya ada, yang database yang disatukan ada, yang ini ada, itu masih terpisah aja bilang aja. Ya. Kalau di sini ada koleksi digital, terus aksesnya setiap waktu atau gimana? Itu sudah full time. Skripsi sama, terus kan digital masih terbatas juga. Digital tuh kita yang di Gili Poin Bandung kita sudah banyak perusahaan digital. Nah di Gili Poin Bandung perusahaan digital ini. Jadi mahasiswa kita disarankan untuk di sini untuk layanan rujukannya referensi di sini. Kalau buku mah kan udah mahasiswa sudah bisa akses ya, full time minimal 24 jam kan, sama skripsi juga sama sudah bisa diakses full 24 jam, sudah digital. Apakah layanan referensi berlangganan seperti jurnal atau kayak tadi soal yang layanan referensi jurnal itu kita tuh masih kerjasama, masih ngikut lah ke kampus lainnya, ke UHAMKA yang sudah ada MOU-nya, sudah ada kerjasamanya. Seperti itu karena langganan mahal. Jadi belum soal untuk langganan jurnal kita kerjasama atau konsorsium ya, karena ada anggaran mahal berat itu sama minimalnya ratusan juta ya. Belum kalau kampus lain kan udah besar ya, kayak UIN kan sudah berlangganan banyak juga. UIN tuh kayak jurnalnya, akses jurnal kan itu harus bayar tiap tahun harus bayar gitu. Kalau sudah berhenti itu tuh harus perbaharui kontrak baru lagi gitu kan. Makanya untuk langganan jurnal yang langganan itu tidak berat. Jurnalnya satu penerbit lah, dari penerbit asing ya, tidak hanya jurnal, sama terbitan asingnya juga, sama buku asing masih belum. Kalau itu mah bilang aja ketik aja informasinya belum. Kita masih kerjasama, masih konsorsium lah, kerjasama atau konsorsium, patungan konsorsium tuh. Ya, jadi ngakses satu jurnal ya, jadi sama beberapa universitas. Kemarin tuh kita sama 5 universitas. Patungan harga jurnal tuh 500 juta. Nah, berarti satu universitas 1 juta. Nah, bisa mengakses. Tapi itu tuh dengan kesepakatan sama perusahaan penerbitnya juga ya, penerbit asingnya juga sama. Ini mau konsorsium, sudah ada kerjasama dulu ya. Sebelumnya sudah ada kerjasama, ketentuan konsorsiumnya kan seperti apa. Tidak nanti kan ini aja diakses setiap hari, kamu mah nggak boleh ngakses kan gitu, kamu mah nggak ngakses sebagian aja gitu. Jadi konsorsium sama kerjasama. Kalau langganan jurnal ya masih belum
masih belum. Khususnya untuk sendiri masih belum. Untuk yang terakhir, media apa yang dilakukan untuk layanan tidak langsung atau virtual? Iya, paling sementara ini mah di email atau WhatsApp aja. Kayak yang hanya soal ada yang beberapa skripsi ya kita tidak bisa di fullkan tadinya tidak bisa diakses full, tapi dengan ketentuan tertentu untuk penelitian. Pak minta skripsi atas nama ini, bisa dosennya, mahasiswa juga ada. Nah, kita kalau yang di skripsi tidak ada. Karena itu memang penelitiannya tuh pakai nominal yang lumayan ya. Penelitiannya tuh yang nominal yang dibiayai sama universitas, tapi deskripsikan masih mahasiswa itu dibiayai sama universitas. Coba bikin penelitian ini ya kerjasama sama dosen. Nah itu aksesnya tidak semua akses, terbatas ya. Nah, untuk medianya ya itu tadi kita tidak dipublikasi di yang website atau di sistem lah ya, di sistem kita mungkin secara japri aja di email. Sementara informasinya di WhatsApp dulu ya, diinformasikan di WhatsApp dulu langsung kita kirim file lewat email, filenya lewat email, file izin akses lewat email pun cuman izin akses di drive. Nah, itu secara formal itu lewat email. Kalau untuk publikasi secara sistem atau diinformasikan di media sosial kita belum. Kemarin pun dari awal soal informasi perusahaan itu dari media sosial kita sengaja tidak buat. Karena masih disibukkan dengan pengolahan bahan pustaka. Makanya untuk layanan referensi itu kemarin itu ada satu buku. Tadinya dipinjamkan ya bukunya, ternyata ini kita mungkin dari awal tuh kita tidak tahu ya, belum tahu satu dari soal pengolahan tuh belum tahu. Oh ini bukunya mahal. Ternyata bukunya sering yang pinjam. Bukunya terus kita lihat pas cek harganya, oh ternyata ini buku ini mahal. Nah ternyata ini buku ini mahal. Nah kita jadi digantikan aja ke referensi. Jadi informasikan di katalog ya, di katalognya, di OPEC-nya dirubah. Tadinya tersedia untuk dipinjamkan, jadi tidak dipinjamkan, hanya baca di tempat. Nah, untuk media mah ya paling tadi aja. Sementara ini mah di sistemnya sama media mah sama email aja diinformasikan. Kalau informasi secara media sosial ya belum, kita belum, memang sangat bukan belum ya, memang keterbatasan ya, stuck lah. Masih repot sama pengolahan buku, repot. Kalau pengolahan buku itu lama. Untuk pengolahan belum belajar ya, pengenalan soal DDC belum belajar. Kalau DDC Udah. Nah itu kan bagaimana rumitnya DDC. Iya. Kan? Iya. Nah dulu mah ada mata kuliah khusus soal DDC. Kemarin mata kuliah apa? Iya, DDC, Klasifikasi bahan pustaka. Nah, kalau dulu mah disatuin sama pengolahan ya. Beda-bedanya tiap universitas beda-beda. Nah, klasifikasi kan kenyataan di lapangan tuh. Sekarang mah ya sudah simpel, enak, sudah ada IDDC kan, tahu kan? Ada IDDC mah tinggal klik. Kalau dulu mah masih buku. Kalau zaman di perpustakaan, dinas perpustakaannya, sekarang beberapa perpustakaan masih ada. Cari IDDC itu pengolahan ini buku bahan pustaka ya, ini buku untuk klasifikasi itu rumit. Baca dulu minimal abstraknya ya. Cari nomor klasifikasinya tuh lewat buku kan manual, harus manual dibuka. Tapi tahu udah ada bukunya, buku IDDC-nya. Nah, itu rumit kan? Ini buku klasifikasi apa? Makanya di sini itu ada yang khusus, Pak Riyadi khusus yang soal klasifikasi ya untuk pengolahan. Tadinya masa berdua sama saya kan, semuanya ada IDDC ikhlas, klik aja. Oh ini masuknya tinggal di scroll ya, di scroll ini pasnya subjeknya yang pasnya yang mana, nah baru kasih nama klasifikasi. Nah itu rumitnya perpustakaan kan. Kalau banyak, apalagi yang khusus referensi, itu pengolahannya beda lagi kan. Yang khusus referensi ya, buku-buku referensi ya, yang tidak dipinjamkan, distempelnya itu kan distempel. Koleksi referensi tidak dipinjamkan kayak ini lagi pengolahan. Mahasiswa muda ditempel. Koleksi referensi tidak dipinjamkan, hanya baca di tempat. Nah, ini kan harus ada pengolahan khusus. Buku referensi itu harus ditempel khusus, tidak dipinjamkan referensi. Makanya bahasa referensi itu selain layanan rujukan ya, itu kan jadi dulu maknanya teh artinya teh bahan pustaka yang tidak dipinjamkan. Kalau sekarang sudah luas ya, referensi itu kan sudah akses informasi, nanti secara website, secara internet kan, atau konseling sekarang kan sudah berubah. Kalau jadwal itu tersendiri, jadwal yang di WA sama email itu bebas atau ada bebas aja itu bebas. Pasti saya layani ya, selama bisa dilayani soal itu ya dibantu langsung. Itu mah kadang-kadang ada tengah malam aja
jam 10 malam. Pak Rijal, tolong nanti ada skripsinya yang punya mahasiswa ini, saya perlu ya ininya. Aduh, nyarikan lagi tengah malam nih. Malam ada nih mahasiswa dulu yang observasi ya. Gimana? Gimana? Oh belum. Upload atau akses uploadnya itu di akses akan di upload. Tuh ini nanya layanan referensi itu. Tuh ada mahasiswa tuh tanya layanan referensi akses skripsi yang baru belum diupload. Yang di link udah aja. Tapi